I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Ayo kita pergi dari sini. Tidak baik kalau kita terlalu lama di sini, ujar Kenzo sambil menarik lengan Clarissa. Ih, nanti dulu. Aku belum makan dari tadi, ujar Clarissa sambil mengeluarkan triknya dari dulu, yaitu terlihat lemah, letih, dan lesu di hadapan Kenzo. Baiklah, ayo kita makan dulu, ajak Kenzo sambil mengajak kembali Clarissa untuk duduk dan memesan makanan yang ada di sana. Yes, ayo sekarang kita makan, ujar Clarissa yang bersorak kemenangan. Aku mau ini, dan ini, boleh kan? Hehehehe, pinta Clarissa yang sedari tadi membujuk Kenzo dengan triknya tadi. WKWKWK. Ya, pesanlah sesukamu asalkan kamu bisa menghabiskannya, ujar Kenzo sambil mengetik sesuatu di handphonenya. Lalu Clarissa memanggil pelayan dan pelayan tersebut menulis pesanan yang dikatakan tadi oleh Clarissa. Aku udah, kamu mau pesan apa? Tanya Clarissa kepada Kenzo, karena sedari tadi Kenzo masih terlihat asik dengan handphonenya. Samain sama kamu aja, jawab Kenzo lagi. Dan lagi, ia berbicara sambil memainkan handphonenya. Lihat aku kalau kamu lagi bicara sama aku. Kamu tahu, aku orangnya paling benci jika aku ngomong itu diabaikan, ujar Clarissa sambil mengarahkan mata Kenzo untuk menatap muka Clarissa. Iya, maaf kalau gitu, jawab Kenzo sambil tersenyum takut di hadapan Clarissa, karena sekarang ekspresi Clarissa sangat menakutkan. Gadisku sangat lucu jikalau ia marah, gumam Kenzo di dalam hati. Ya udah, pesanan aku samain kayak kamu yang ini aja ya, ujar Kenzo sambil menunjukkan menu yang tadi dipegang oleh Clarissa. Oh ya mbak, ini ganti jadi 2 ya, dan minuman avocado juice-nya 2, ujar Clarissa sambil memesan makanan dan minuman dengan pelayan. Baik mbak, silakan ditunggu ya, jawab pelayan itu. Lalu ia pergi meninggalkan Kenzo dan Clarissa. Setelah selesai makan, mereka pun segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa berkas yang mereka tinggalkan tadi. Oh iya pak, saya boleh nanya nggak? Tanya Clarissa kepada Kenzo, karena sedari tadi Clarissa sangatlah penasaran. Siapa yang dibilang Kenzo sebagai sekretaris keduanya? Apa yang ingin kamu tanyakan? Jawab Kenzo sambil memperhatikan layar komputer di depannya. Siapa yang dimaksud sebagai sekretaris kedua bapak? Tanya Clarissa sambil memperhatikan gerak-gerik Kenzo. Tak bisakah kamu memanggil namaku saja? Kan kita hanya berdua, dali Kenzo yang kesal, karena sedari tadi Clarissa menyebutkan embel-embel bapak kepada Kenzo. Baiklah Kenzo, bisakah kamu jawab pertanyaanku yang tadi? Tanya Clarissa lagi yang terlihat sedikit geram terhadap tingkah laku Kenzo. Kenapa? Kamu sangat ingin tahu Clarissa, jawab Kenzo yang bukannya menjawab, malah ia melontarkan kembali pertanyaan pada Clarissa. Ya sudah kalau nggak boleh tahu, dasar pelit, ujar Clarissa yang seketika diam, lalu ia mengalihkan perhatiannya dengan mengetik sesuatu di hadapan layar komputer tersebut. Sungguh menggemaskan gadis kecilku, wajahnya yang imut jadi makin imut, gumam Kenzo sambil tersenyum menatap Clarissa. Semakin ingin ia mengerjai Clarissa. Selesai mengerjakan seluruh berkas-berkas yang ada di kantor, mereka berdua pun beranjak untuk bergegas pulang ke rumah masing-masing. Ayo pulang, ajak Kenzo sambil melirik ke arah Clarissa yang masih bergulat dengan layar komputer yang ada di depan matanya. Sebentar lagi pak, nanggung soalnya. Kalau bapak mau pulang silakan duluan aja, jawab Clarissa yang berbicara tanpa melirik wajah Kenzo. Oke cepat, selesaikan semua ini. Saya tunggu sampai 5 menit, kalau enggak Iya pak, bawel banget sih. Nggak bisa kasih ketenangan sedikit kek, ngancam mulu kerjaannya, ujar Clarissa sambil merapikan meja kerjanya. Lalu ia bergegas menghampiri Kenzo yang sedang duduk di sofa. Ayo,
Katanya mau pulang, malah lama mainin handphone sih, ujar Clarista yang kesal lantaran sedari tadi Kenzo masih asik memainkan benda itu. Baiklah, ayo, gak usah marah-marah juga kali, jawab Kenzo yang langsung memasukkan handphone tersebut ke saku celananya, lalu bergegas menuju parkiran. Di dalam mobil, mau diantar ke rumah atau kemana? Tanya Kenzo kepada Clarista. Namun sedari tadi Clarista masih asik memainkan handphonenya itu. Ke apartemen aja, soalnya mobil aku ada di parkiran apartemen, jawab Clarista tanpa memalingkan wajah ke arah Kenzo. Baiklah kalau begitu, ujar Kenzo sambil melajukan mobil tersebut ke arah apartemennya. Aku langsung pulang ya Kenzo, soalnya sudah capek banget, ujar Clarista yang langsung melepaskan seatbelt tersebut. Tap, please, ini udah malam, nanti aku kena omel sama mama lagi, ujar Clarista sambil mengeluarkan wajah murung di hadapan Kenzo. Ya udah, terserah kamu aja, jawab Kenzo sambil membukakan pintu mobil lalu pergi menuju apartemennya. Akhirnya bisa lepas dari bos gila dan si tukang paksa. Gue kan anak gadis, gak baik pulang terlalu malam. Dan lagi, apa kata tetangga di sekitar rumah gue kalau gue pulang larut malam tiap harinya? Padahal pekerjaan gue di kantor sudah beres, gumam Clarista di dalam hatinya. Gimana nih? Kalau ketemu Abang Akmal, apa yang akan terjadi? Apa sebaiknya gue gak pulang terus nginep di rumah Caca aja ya? Gumamnya. Nanti ditanyain sama Bang Akmal, gimana nih? Duh, serba salah gini gue jadinya, gara-gara si bos yang gegabah itu, cemberutnya. Oke, baiklah. Gue siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal dikasih sama Abang Akmal nantinya. Lalu Clarista menancapkan gas untuk pulang ke rumahnya, lantaran tadinya ia enggan untuk pulang ke rumah. Karena takut dengan pertanyaan yang diajukan abangnya, ia pun pulang dan memberanikan diri dengan apapun pertanyaan yang nantinya akan diajukan oleh abangnya itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Ma. Mama, ujar Clarista yang sambil berteriak. Waalaikumsalam. Non Clarista sudah pulang ya? Jawab Bi Puspa sambil membukakan pintu utama. Iya Bi, Mama mana? Tanya Clarista kepada Bi Puspa. Nyonya tadi pergi sama Tuan, katanya ada urusan mendadak non, jawab Bi Puspa. Gitu ya. Terus Abang Akmal udah pulang Bi? Tanya Clarista lagi kepada Bi Puspa. Udah non, dan Akmal tadi udah masuk ke kamarnya kok, jawab Bi Puspa. Oke Bi, Clarista ke kamar dulu ya, udah ngantuk soalnya, ujar Clarista dengan wajahnya yang sudah terlihat sangat kusut. Non nggak makan dulu apa? Tanya Bi Puspa. Enggak Bi, tadi udah makan soalnya. Ya udah Bi, Clarista ke kamar dulu ya, jawab Clarista. Lalu ia langsung menuju lantai atas, yaitu tempat kamarnya. Baik non, selamat malam dan istirahat ya non, ujar Bi Puspa dan Clarista tersenyum sembari mengangguk sebagai jawabannya. Selesai menyelesaikan ritual mandinya, Clarista langsung menuju dapur. Karena sedari tadi ia ingin minum susu coklat panas buatan Bi Puspa. Non mau apa ke dapur? Tanya Bi Puspa. Bi, tolong buatin susu coklat panas seperti biasanya dong. Soalnya Clarista nggak bisa tidur kalau nggak minum itu dulu. Hehehe, ujar Clarista sambil tersenyum ke arah Bi Puspa. Bibit sudah menduga non, kalau tanpa susu ini non nggak bisa tidur nyenyak. Ya sudah, nanti Bibi antarkan ke kamar non aja, jawab Bi Puspa sambil tersenyum ke arah Clarista. Oke Bi, makasih ya Bi. Kalau gitu Clarista ke kamar ya, ujar Clarista sambil berjalan untuk kembali ke kamarnya. Untungnya abang udah tidur, jadi gak ada pertanyaan deh, gumam Clarista sambil berjalan menuju kamarnya. Baru selangkah lagi Clarista ingin membuka pintu, tiba-tiba, mau kemana coba? Sini, masuk ke kamar abang, tanya Akmal sambil tersenyum terpaksa ke arah Clarista. Clarista ngantuk banget bang, besok aja ya,
Dalih Clarissa menguap seolah-olah mengantuk di depan sang abang. Oh ya udah, kalau nggak mau besok siap-siap aja diamuk sama mama papa, ujar Akmal sambil menutup pintu kamarnya. Tunggu, abang sekarang main anceman ya. Hehehe, ujar Clarissa sambil berjalan masuk ke kamar Akmal. Karena kamarnya dan kamar Akmal bersebelahan saja. Jelasin yang perlu kamu jelasin, tanya Akmal sambil mendudukkan sofa yang berhadapan dengan Clarissa. Jadi gini bang. Lalu Clarissa menjelaskan yang sebenarnya kepada Akmal. Mulai dari Clarissa berkenalan, lalu sampai bisa menjadi sekretaris Kenzo. Namun satu hal yang tak Clarissa ceritakan kepada Akmal, yaitu dia juga menjadi asisten Kenzo dan menyiapkan seluruh keperluan Kenzo. Karena ia takut jikalau abangnya tahu tentang itu, takutnya abangnya akan menyuruh Clarissa untuk berhenti bekerja dengan Kenzo, lalu menyuruhnya untuk bekerja di perusahaan papa. Tapi abang janji ya gak bakal bocorin sama orang lain tentang ini, terutama sama mama dan papa, rengek Clarissa. Terus pokoknya jangan sampai Kenzo tahu kalau aku itu anaknya papa, ya bang, ujar Clarissa sambil mengeluarkan mata papi esnya di hadapan Akmal. Baiklah, tapi kenapa kamu gak mau ngakuin kalau kamu anak papa? Tanya Akmal kepada Clarissa. Bukan gak mau bang, tapi nanti suatu saat Clarissa bakalan kasih tahu kok tentang ini. Tapi abang janji dulu ya, jangan sampai ada yang tahu tentang rahasia kita ini, pinta Clarissa sambil menatap mata Akmal. Oke lah, tapi ada satu syarat kalau kamu mau abang nuruti semua ucapan kamu tadi, jawab Akmal. Apa tuh bang? Akan Clarissa penuhi syarat dari abang, jawab Clarissa sambil mengerutkan keningnya. Bantuin abang bujukin ke Aldila, karena abang udah 1 minggu didiemin sama Aldila, ujar Akmal sambil menunjukkan isi chatnya dengan Aldila kepada Clarissa. Oh, Kak Aldila ngambek sama abang, tanya Clarissa. Iya, makanya abang pusing mikirinnya, jawab Akmal dengan wajah frustasinya itu. Baiklah, abang tenang aja, nanti Clarissa bantu bujukin Kak Aldila ya. Udah, Clarissa ke kamar dulu, ujar Clarissa meyakinkan sang abang. Baiklah, tapi janji bantuin abang ya, masalah ini lebih penting dari segalanya, pinta Akmal lagi. Dasar bucin abangku ini. Iya abangku, sejak kapan adikmu ini ingkar janji, jawab Clarissa dengan tersenyum kemenangan. Oke baiklah, abang percaya sama kamu. Sekarang tidurlah, lagian ini sudah larut, ujar Akmal sambil mengantar Clarissa ke depan pintu kamarnya. Iya abangku yang baik hati, jawab Clarissa. Lalu ia meninggalkan kamar Akmal. Untunglah abang Akmalku ini bisa diajak kompromi dan sangat baik. Makin sayang deh sama abang Akmal, gumamnya kegirangan. Non, ini susu coklat panasnya, ujar Bi Puspa sambil memberikan segelas susu kepada Clarissa. Iya Bi, makasih ya Bibi, baik deh, ujar Clarissa yang menerima segelas susu tersebut. Maaf tadi agak lama ya non, soalnya tadi susu yang pertama tumpah, ujar Bi Puspa. Ya udah Bi, nggak apa-apa kok. Clarissa masuk kamar dulu ya Bi. Bibi jangan kecapean ya, boy istirahat juga. Selamat malam Bi, ujar Clarissa sambil berlalu menuju kamarnya.